ya. Tapi mungkin sebelumnya barusan dapat informasi dari Alfi ya, bahwa kemungkinan memang saya belum dapat informasi dari kampus, jadi mungkin belum bisa memastikan 26 sampai 30 itu UAS ya. Jadi rencana mungkin pertemuan tanggal 28 untuk materi presentasi, tugas proyeknya mungkin kemungkinan akan ada perubahan. Nah, ini mungkin sebelum kita mulai ke sana, silakan nanti teman-teman diskusikan ya di internal teman-teman semua ya. Kira-kira ada satu waktu nggak, satu hari, setengah hari ya, yang teman-teman bisa sebelum tanggal 26 gitu ya. Kalaupun waktunya sore, itu juga oke. Kalaupun mungkin nanti buat saya misalkan di hari Sabtu juga oke, tapi atas kesepakatan bersama ya. Saya minta waktunya dari pagi sampai jam 12. Mungkin lebih efektif waktunya ya juga untuk mengisi beberapa materi mungkin yang sedikit tertinggal kemarin. Jadi nanti mohon tolong didiskusikan ya koordinatornya, Alfi dan Fikri ya. Ada setengah hari yang dialokasikan untuk kita pertemuan terkait dengan tugas proyek, presentasi dan diskusi, kemudian semacam materi tambahan yang kemarin belum sempat kita bahas gitu ya. Mungkin nanti setelah ini ya kita diskusikan. Baik teman-teman, saya coba share dulu ya. Sebentar. Oops, PSD-nya belum ya. Oke. Sebentar. Oke. Nah, udah bisa terlihat ya teman-teman ya. Jadi kita masuk ke materi ketiga terakhir sebenarnya ya. Kebijakan pengelolaan sumber daya. Yang selanjutnya manajemen sumber daya air terpadu sebenarnya sudah kita secara tidak langsung ya sudah kita bahas ya di materi-materi sebelumnya. Cuman tadi itu nanti ada waktu khusus ketika nanti setengah hari itu kita bisa manfaatkan untuk pemantapan. Kemudian pemodelan ini mungkin sekilas akan kita juga bahas di pertemuan yang tadi itu, pertemuan khusus ya, dan dilanjutkan nanti UAS di pertemuan 16. Jadi sekarang kita masuk ke kebijakan pengelolaan SDA. Yang menarik di sini kalau teman-teman mengikuti mungkin ya, kita dulu pernah sempat punya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Kemudian pada perjalanannya dilakukan judicial review ya. Jadi ada beberapa yang mengusulkan judicial review terkait undang-undang ini karena beberapa hal. Jadi yang pertama ada satu klausul dalam undang-undang tersebut di mana izin tidak diawasi pelaksanaannya. Ini yang menarik ya karena izin itu pada dasarnya merupakan tools pengawasan terhadap pemanfaatan, penggunaan atau pengusahaan yang kemarin kita bahas ya, air ya, oleh pihak-pihak tertentu ya yang telah mendapatkan izin. Nah, ketika izinnya tidak diawasi, maka yang terjadi adalah kemungkinan proses-proses yang di luar regulasi atau ketentuan yang ada. Misalkan ada penyimpangan dan lain-lain. Maka ini menjadi salah satu isu yang dibahas dalam Judicial Review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Kemudian isu yang kedua yang juga menarik adalah penguasaan sumber air tidak dilakukan penindakan. Nah, ini memang penguasaan sumber air ini seperti yang kita bahas kemarin ya, ketika ada pelanggaran di undang-undang tersebut diindikasikan tidak dilakukan proses penindakan. Ini juga yang menjadi catatan di undang-undang lama ya, 7/2004. Kemudian terkait dengan perusakan sumber air dan pencurian air ya, itu juga tidak dibahas secara detail. Kemudian tidak diberikan penindakan yang jelas ya, dan menimbulkan kemungkinan buruk ya terhadap pengelolaan sumber daya air. Akhirnya hal yang ditimbulkan dari ketiga isu tadi adalah sumber air tidak dapat diakses oleh masyarakat secara umum ya. Ketika misalkan penguasaan ya
dengan sumur-sumur bor yang dalam, kemudian mengambil air tanpa ada pengawasan misalkan, sehingga juga berpengaruh terhadap sumber air yang ada di masyarakat. Sehingga masyarakat yang diwakili beberapa elemen masyarakat melakukan judicial review. Kemudian teman-teman paham ya judicial review seperti apa ya, gambaran secara umumnya gitu ya. Jadi pengujian di Mahkamah Konstitusi untuk terkait dengan undang-undang tertentu. Itu judicial review ya. Nah, akibatnya apa? Beberapa hal ya. Pertama, akan dikhawatirkan kinerja pelayanan penyediaan air minum akan buruk ya. Sehingga dikhawatirkan masyarakat harus membeli air dengan harga mahal. Bahkan mungkin dalam air minum dalam kemasan yang sebenarnya kita sudah lakukan sekarang ya. Beberapa hal kita kurang mempertimbangkan itu ya. Ketika kita membeli air seharga mungkin yang air mineral gelas gitu ya, atau mineral botol sekitar 5.000 misalkan ya, yang botol 600 mili, kita mungkin nggak berpikir kalau dihitung secara nominal ini sebenarnya mahal. Cuman karena kita mungkin sudah terbiasa dengan itu, kita mungkin serasa oh ya ini nggak apa-apa. Padahal dari sisi kuantitas dibandingkan dengan harga yang harus kita bayar itu mungkin lebih mahal dari yang seharusnya. Nah ini yang dikhawatirkan kenapa ada terjadi judicial review adalah kurang lebih seperti itu. Kemudian dikhawatirkan lebih lanjut bahwa ketidakhadiran negara karena tadi tidak ada pengawasan perizinannya itu menimbulkan konflik kemungkinan di masyarakat. Ketika misalkan ada sebuah perusahaan besar, kemudian dia mengeksploitasi air tanah atau mungkin mata air di daerah tertentu, tapi tanpa pengawasan, maka dikhawatirkan justru masyarakatnya yang terdampak dan masyarakatnya akan mengambil tindakan. Dan hal inilah kenapa dilakukan judicial review terhadap undang-undang yang lama, Undang-Undang 7 2004. Itu ya poinnya ya. Mungkin singkat-singkat saja. Nah, apa yang dimuat dalam pengaturan yang baru, yaitu di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 terkait sumber daya air yang menggantikan Undang-Undang yang lama Nomor 7 2004, yaitu yang pertama kehadiran negara diperkuat. Teman-teman nanti bisa cek di beberapa pasal ya, pasal 3, bab 3, pasal 67, pasal 9 dan lain-lain. Kemudian kehadiran negara ini yang diperlukan karena memang tadi itu pengawasan terhadap perizinan itu diharapkan bisa mengurangi potensi kerugian bagi masyarakat sekitar, masyarakat kecil ya, dan menghindari konflik yang ada di masyarakat. Apalagi muatan yang baru di peraturan yang baru di Undang-Undang 17 tahun 2019, yaitu adanya wadah koordinasi. Ada namanya Dewan Sumber Daya Air ya, yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah. Kemudian ada lagi terkait perizinan di bab 5, kemudian keterpaduan pengelolaan air permukaan dan air tanah, pendayagunaan sumber daya air juga diatur di situ. Kemudian pengusahaan dulu dirubah penamaannya menjadi pendayagunaan dan lain-lain, termasuk pengaturan terkait irigasi. Ini juga hal-hal atau muatan yang baru yang ada di undang-undang yang baru, Undang-Undang 17 tahun 2019. Nah, beberapa prinsip dasar ya terkait pengelolaan sumber daya air ini sesuai dengan putusan yang tadi itu, putusan MK nomor 85 tahun 2013. Ada beberapa hal. Yang pertama prinsipnya itu pengusahaan air atau pendayagunaan air dalam hal ini oleh perusahaan ya tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air. Jadi ini prinsip yang pertama. Jadi ketika misalnya ada perusahaan ya di satu lingkungan masyarakat kemudian melakukan pengusahaan air, itu prinsip tidak boleh mengganggu kualitas maupun kuantitas dari sumber air masyarakat. Kurang lebih begitu gambarannya. Kemudian yang kedua, negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Kemudian akses terhadap air salah satunya adalah merupakan hak asasi manusia ya, hak atas air tersebut. Jadi negara diberikan kewajiban untuk memenuhi hak-hak tersebut. Kemudian terkait dengan lingkungan hidup, kelestarian lingkungan hidup juga akan berkaitan dengan kondisi sumber daya air di satu wilayah. Ketika lingkungan hidupnya baik, maka
dipastikan bahwa kondisi sumber daya airnya pun relatif baik gitu ya. Jadi negara juga punya kewajiban untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dari masyarakat. Kemudian selanjutnya di poin 4, pengawasan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak. Ini yang sebelumnya tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang nomor 2004 ya, nomor 7 2004 tentang sumber daya air yang tadi dilakukan judicial review. Kemudian prioritas utama. Nah, ini juga menarik ya, di beberapa daerah sudah ada dilakukan ini. Sebentar. Di prioritas utama yang diberikan pengusahaan air atas diberikan kepada BUMN atau BUMD. Ini juga menjadi penting ya dilakukan. Kemudian pemerintah dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta dengan syarat tertentu. Di beberapa daerah seperti di DKI Jakarta, beberapa perusahaan swasta sudah melakukan proses pengelolaan atau pengusahaan air juga terkait penyediaan air di Jakarta misalkan. Itu diperkenalkan memang dalam ketentuan ini. Kemudian oke. Nah, ini mungkin dibahas juga di pasal 1, pasal 28, pasal 34 dan seterusnya. Itu terkait dengan batasan sumber daya air. Kita sempat bahas di awal ya, ketika pengantar ya, bahwa ada wilayah sungai, ada daerah aliran sungai dan lain-lain. Itu juga dibahas dalam ini. Kemudian penyedia jasa atau operatornya di sini ada beberapa, misalkan SPAM, perkotaan, irigasi ya, PLTA, air minum dalam kemasan, pariwisata dan lain-lain. Kemudian batasan-batasan ini diharapkan dapat memberikan pengaturan yang jelas ya terkait dengan pengelolaan sumber daya air di sebuah daerah atau di sebuah lingkungan masyarakat tertentu. Kemudian di pasal atau di bab 5, bab 7 dan seterusnya itu kita sudah membahas kemarin ya terkait apa saja kegiatan pengelolaan SDA tersebut, mulai dari konservasi, pendayagunaan sampai dengan pengendalian dari daya rusak air. Kita sudah bahas kemarin sekilas. Kemudian apa saja juga ini di pasal 24 sampai dengan pasal 37 pun kita sudah berdiskusi sedikit tentang ini ya, ada konservasi, pendayagunaan sampai dengan pengendalian daya rusak air. Saya kira itu menjadi penting ya, karena pengaturan ini harus komprehensif. Tidak bisa hanya konservasi, tapi juga kita tidak melakukan pengendalian terhadap daya rusak air misalkan dan seterusnya. Nah, mungkin ini sedikit ya, satu slide lagi terkait peraturan turunannya terkait sumber daya air. Tadi sebelumnya ada Undang-Undang Nomor 7 2004 terkait sumber daya air, kemudian dilakukan judicial review, dianggap dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air. Kemudian di undang-undang tersebut sebenarnya diamanatkan ada 19 peraturan pemerintah yang mengatur lebih detail tentang sumber daya air ini ya. Namun sampai dengan saat ini memang proses penyusunannya masih dalam proses ya penyusunannya, sehingga beberapa seperti rancangan peraturan pemerintah terkait pengelolaan sumber daya air masih dalam RPP rancangan ya. Ada RPP irigasi, kemudian RPP sumber air, dan RPP sistem penyediaan air minum. Nah, yang menarik di tahun 2020 ya, setelah undang-undang ini terbit, ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Kalau teman-teman perhatikan mungkin sangat ini ya, sangat heboh pada saat itu ya, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ diturunkan beberapa peraturan pemerintah, di antaranya penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko PP 5 2021 dan ada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, mungkin ini mungkin yang menjadi perhatian penting ya buat teman-teman ke depan. Peraturan yang terakhirnya kurang lebih ini Undang-Undang 17 2019, dilanjutkan ada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Jadi dari dua peraturan ini saya sudah nanti lampirkan di Google Classroom ya peraturannya, akan saya lampirkan segera. Kemudian dari situ harapannya teman-teman pelajari apa yang ada di Undang-Undang 17 2019
dan apa yang ada di peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Ya, saya kira ini slide terakhir saja. Jadi dua hal itu yang saya minta teman-teman melakukan semacam resume ya terhadap dua peraturan atau kebijakan terkait sumber daya air ini. Yang pertama adalah Undang-Undang 17 2019 ini ya. Kemudian yang ini ya. Dan yang kedua adalah peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan PPLH. Nah, di dalam itu dibahas semua dari mulai B3, dari mulai